Nah, itu kan tadi membahas mengenai anggota tubuh. Nah, ada beberapa gereja itu di dalam gereja itu yang kan seharusnya kan semua anggota itu harusnya berfungsi, sama-sama berfungsi. Masa anggota tubuh yang lain hanya mau mendengar, terus mereka mendapat terang apa dari pemberitaan firman itu? Nah, itu bagaimana, Pak? Gimana? Kan Bagaimana tadi? ada gini, Pak. Kan dikatakan semua anggota itu kan harusnya berfungsi, ya kan? Nah, di beberapa gereja itu ada yang hanya pewajib gereja, pendeta atau penetua saja yang menyampaikan firman. Nah, sedangkan yang mendengar, mereka mendapatkan terang apa gitu mengenai firman itu seharusnya kan? Ya, kan anggota tubuh itu kan semuanya harus berfungsi otomatis. Mereka juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka dapat dari firman yang disampaikan oleh pendeta atau penetua begitu, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ya, nggak istilahnya ya harus dilimpahkan. Nah, persoalan dia pemimpin lalu mengajar, menyampaikan firman, melayani itu memang iya. Jadi intinya itu memang harus memberi kesempatan kepada jemaat. Seperti itu. Iya. Memang ada juga yang istilahnya? Ada jemaat yang tidak dilimpahkan, tidak diberi kesempatan juga ada sih yang begitu. Nah, itu biasanya gereja yang sudah besar-besar ya. Tapi kalau gereja di bawah 100 atau di bawah 300, saya percaya kok masih mereka yang melayani. Ya, anak-anak Tuhan, ya jemaat itu yang melayani. Seperti itu. Ya, gitu Ronald. Kurang menjawab atau apa ya tadi? Masih ada gangguan tadi. Ya, gimana? Kurang puas atau bagaimana? Iya, Pak, terima kasih. Tapi kan ya pasti ada nih kan jemaat, wah dia misalnya mendapatkan sebuah ayat yang disampaikan oleh pendeta. Nah, dia mendapatkan satu terang atau pengalaman dari ayat itu. Tentu dalam setiap jemaat itu pengen untuk menyampaikan pengalaman mereka. Tapi karena tidak ada kesempatan yang diberikan, maka talenta yang mereka miliki itu mereka kuburkan, istilahnya apa yang karunia yang Tuhan berikan itu mereka tidak melimpahkan, harusnya kan berfungsi begitu, Pak. Oke, jadi saya masih ingat dulu ada jemaat yang diberi kesempatan bersaksi, seperti yang tadi Ronald katakan, itu suruh tulis surat, ya, lalu pemimpinnya yang baca kesaksian itu. Memang tidak secara langsung, ya. Jadi pemimpinnya itu atau yang membacakan pengumuman itu yang membacakan surat kesaksian dari masing-masing jemaat. Ya terus terang waktu itu gereja besar, ya jemaatnya ribuan. Nah sekarang kalau 100 yang bersaksi satu-satu kan waktunya bisa habis ya, nggak ibadah nanti dengar kesaksiannya mereka. Nah solusi yang kedua makanya dibentuk kelompok kecil itu tadi. Nah kalau ada kelompok-kelompok kecil, lalu jemaat bersaksinya atau dapat pengertian firman, mau sampaikan, mau bagikan melalui apa? Ya melalui kelompok-kelompok kecil itu tadi. Ya jadi masih ada kesempatannya sebenarnya. Makanya harus memperhatikan, gereja yang sehat harus memperhatikan tadi pemuritan dan pengajaran. Nah, namanya pemuritan berarti ada kelompok-kelompok kecil yang dibentuk. Nah, untuk apa? Untuk saling menguatkan, saling berbagi, ya khususnya kesaksian-kesaksian itu tadi. Ya gitu, Ronald. Masih ada tempat kok sebenarnya ya. Nah, seperti siang hari ini saudara mau bersaksi di sini juga boleh kok. Ya, ayo silakan. Ada lagi? Sebelum Udah, saya Pak. Terima kasih, Pak. lanjutkan. Yuk, ya, masih. Ada lagi, saudara? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ya untuk materinya. Nah, saya sambung tadi. Nah, kriteria atau karakteristik gereja yang sehat itu apa? Nah, ada 8 ya.
kualitas karakteristik. Yang pertama apa di situ? Ya, kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi pemimpin ini memperlengkapi orang-orang percaya untuk melayani. Ini penting. Ya toh? Jadi yang melayani bukan hanya pemimpinnya saja, tapi pemimpin memperlengkapi orang percaya yang nantinya bisa memimpin orang percaya yang akan melayani. Empowering leadership. Lalu yang kedua, nah, basicnya pelayanan itu apa di situ? Berdasarkan ini ya, karunia ya, karunia-karunia. Jadi pelayanan yang sesuai dengan karunia. Seperti itu. Oke, yang ketiga, nah, passion. Kalau saudara lihat di situ ya, punya apa? Hasrat gairahnya di mana? Nah, itu penting. Kalau nggak punya gairah sama sekali, Pak, nah itu yang bermasalah ya. Gitu ya. Orang Kristen kok nggak punya gairah, jangankan melayani, beribadah aja nggak ada. Berdoa saja nggak ada, baca firman saja nggak ada. Wah, ini celaka ini. Gitu ya. Boleh ditanya, sudah Kristen apa belum gitu ya. Oke, lalu berikutnya apa di situ? Apa? Dalam pertumbuhan gereja ya. Kalau kita lihat di situ memiliki kontribusi untuk bertumbuh. Nah, itu penting. Lalu yang keempat berikutnya, gereja yang sehat itu kalau ya ini ya, penyembahan, pelayanan penyembahan. Nah, dialami oleh setiap anggota jemaat. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ pujian, penyembahan gereja, kira-kira jemaat bisa menikmati tidak? Nah, ini tentunya memang diatur yang baik, ya toh. Musiknya, saya susah sekali kalau melayani di gereja, kemudian apa? Musiknya salah-salah, nyanyinya salah-salah. Nah, padahal ini kan sudah tampil, gitu ya. Nah, harus apa? Latihan dulu, kan harusnya begitu. Wong latihan saja bisa salah, apalagi nggak pernah latihan. Tapi kalau ditegur, biasanya alasannya apa? Sudahlah Pak, yang penting kan Tuhan melihat hati ya. Nggak usah dengar suara lah, kan biar Tuhan saja yang dengar suara. Lah kalau hanya Tuhan yang dengar suara, ya nyanyilah dalam hati kan. Nggak usah nyanyi keras-keras, karena telinga kita juga sakit ketika dia nyanyi. Seperti itu. Ya akhirnya jemaat datang, nggak dapat berkat, nggak menikmati pujian penyembahannya. Nah ini yang mesti dikoreksi ya. Oke, terus apa lagi? Kalau gereja itu sehat dikatakan apa? Ini ada kelompok-kelompok kecil ini. Nah, di dalam kelompok kecil kan saling membangun, saling melayani, dan lain sebagainya. Lalu gereja yang sehat orientasinya apa? Penginjilan. Jadi kalau gereja nggak ada penginjilannya, mati. Gereja nggak ada penginjilannya, bunuh diri. Ya toh? Sekarang kalau nggak ada penginjilan, mau tambah jiwanya dari mana? Ya berharap dari pindahan Pak. Oke, ada memang. Berharap dari mana? Jemaatnya Pak, supaya punya anak yang banyak sehingga jemaatnya kan tambah banyak. Ya ada juga secara biologis, ya bisa. Tapi Tuhan mengajarkan pertumbuhannya, pertambahannya melalui apa? Penginjilan. Itu gereja yang sehat. Dan yang terakhir, mengasihi. Ya, satu dengan yang lain. Persekutuannya dasarnya adalah kasih Kristus. Nah, itu gereja yang sehat. Nah, saudara lihat ya, tiga pilar kesehatan gereja, pemimpin, jemaat, pelayanan. Jadi pemimpin yang sehat menghasilkan gereja yang sehat, lalu menghasilkan apa? Pelayanan yang sehat juga. Ini penting ya. Gembala dengan ketua konsel. Nah, tadi saya sudah sampaikan supaya jemaat itu kesaksiannya bisa diungkapkan melalui apa? Melalui komsel-komsel tadi, komunitas sel ya, atau kelompok-kelompok kecil itu tadi. Seperti itu. Nah, dasarnya kalau kita lihat karakter, karisma, kompetensi, kontribusi. Lihat ya, karakternya seperti karakter Kristus, lalu dia berpengaruh, lalu punya kemampuan, dan akhirnya dipakai untuk pelayanan. Ya, itu penting. Harus seperti itu.
Macam-macam di situ kalau kalian lihat ya di slide-nya itu, keseimbangan emosi, ya, kekuatan pelayanan, ya, kerohaniannya, apalagi skills, ya, hubungan satu dengan yang lain, pemuritan, ya, keluarga. Kalau sudah lihat. Nah ini kalau memperhatikan aspek-aspek ini, berarti dia termasuk orang yang sehat. Nah idealnya begitu ya. Nah yang terpenting jangan lupa saudara, faktor pendukung keberhasilan apa? Teamwork. Ingat, Paulus pun juga melayani bersama-sama. Dengan siapa? Dengan Barnabas, dengan Silas. Kalau kalian baca di Alkitab. Semua bentuk pelayanannya bentuk tim. Jadi tidak bisa melayani seorang diri. Jadi gereja yang tadi saya ceritakan itu ya, ada yang seperti itu. Malah yang berdoa pembukaan, Ibu Gembala. Yang memimpin pujian, Ibu Gembala. Yang doa firman, Ibu Gembala. Yang khotbah harusnya Bapak Gembala, tapi karena Bapak Gembalanya kena stroke, sakit, Ibu Gembala yang khotbah. Lalu pengumuman dia, doa penutup dia. Untung dia tidak main musik sekalian ya. Nah, jadi padahal jemaatnya ada 60 waktu itu. Loh, kok nggak diserahkan gitu ya ke yang lain-lain. Nah, jadi untuk konteks sekarang, saudara-saudara, nggak bisa. Namanya pemimpin itu kan apa? Istilahnya memberi semangat, ya, mengajak, apalagi ya, mentoring. Nah, itu satu istilah ya, mementor. Itu pemimpin. Nah, kalau gereja sehat, ya seperti itu, maka pemimpin membekali, gitu ya, memberi kesempatan. Nah, itu pasti pelayanannya itu sehat. Sekarang jemaat. Kalau tadi pemimpinnya, sekarang jemaat. Lalu jemaatnya bagaimana? Nah, ini yang penting ya, saudara perhatikan. Di dalam sel group itu, ya kan ada apa? Kesatuan, saling mengasihi dan saling memperhatikan, saling mengampuni. Ya, toh pergumulannya bisa disampaikan di situ, didoakan bersama dan lain sebagainya. Nah, itu jemaat yang sehat seperti itu. Nah, jemaat dikatakan sakit jika tidak ada pengayoman rohani dan tidak hidup dalam kesatuan. Kalau saudara perhatikan, kalau gereja penuh masalah ya, berkelahi terus ya, isinya nggak ada damai sejahtera, itu gereja sakit itu. Oke, ini figuratif yang berikutnya, tadi sudah jelaskan sedikit. Semua jemaat adalah batu-batu rohani untuk pembangunan rumah Tuhan. Coba ya, saudara ya, gambarnya itu ya. Nah, saling terkait satu dengan yang lain. Itu kehidupan jemaat. Ini yang disebut satu itu di sana. Nah, seperti di Kisah Rasul, kalau kalian baca di situ, ada orang yang berkelebihan harta, lalu memberikan hartanya untuk menolong yang berkekurangan. Supaya apa? Dikatakan ada keseimbangan. Nah, itu gereja yang sehat begitu. Di Kisah Rasul seperti itu. Harusnya semua gereja meneladani Kisah Rasul itu. Ya kan? Oke, yang ketiga, kalau pemimpinnya sehat, jemaatnya sehat, pelayanannya pasti sehat. Ya, jangan sampai ini mubasir, ada kebocoran, ya, tumpah keluar, ya, istilahnya seperti itu. Oke, itu tentang gereja yang sehat. Jadi, pelayanannya efektif, efisien, atau buruk bahkan menghambat. Lihat ya dari ilustrasi ini, ya, gerobak ini yang satu rodanya lingkaran, yang satu ini 4 persegi. Ini jalannya cepat mana ini ya? Oke. Nah, karena jemaat kalau saudara lihat di sini ya memang ada kuantitas tapi juga ada kualitas, betul ya? Dari bayi-bayi rohani menuju kepada kedewasaan rohani. Ya, puji Tuhan kalau semua jemaat di dalam gereja itu dewasa rohani. Tapi kan tidak semua begitu kan? Ada yang masih anak-anak, bahkan ada yang masih bayi. Perlu diperhatikan. Ya, dan memang ada tipe orang yang perlu diperhatikan dengan lebih, kan ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang nggak diperhatikan, ya nggak apa-apa. Tapi ada satu yang, ini harus perhatikan terus ke sini. Ini karena masih bayi, masih anak-anak. Ya, dan ini nggak bisa hilang, akan terus ada nih yang begini nih. Ya, oke.
Nah, supaya bisa bertumbuh dewasa, bertumbuh dengan sehat, maka juga memerlukan makanan yang sehat, bergizi, serta aktivitas rohani yang seimbang. Betul ya? Saudara sehat kan makanannya juga makanan yang sehat, berbagai macam. Betul ya? Nah, di dalam ibadah juga seperti itu ya. Nah, ini makanan yang sehat, firman Tuhan, lalu aktivitasnya juga sehat di dalam pelayanan. Nah, itu gereja yang sehat. Nah, di tugas gereja yang keenam yaitu pastoralia atau pelayanan penggembalaan. Nih, saudara lihat ya, kenapa kok harus pelayanan penggembalaan itu sangat penting? Karena lihat nih, hati-hatilah terhadap serigala berbulu domba dan makanan racun-racun rohani. Wah, ini ya, makanya gembala sebagai apa kiper ya, penjaga gawang, jangan sampai kebobolan bola lawan. Nah, dari ajaran-ajaran sesat, nah ini itu harus tahu mana yang alkitabiah, mana yang tidak, harus tahu. Kalau enggak diterima saja, nah ini bahaya. Makanya perlulah pelayanan penggembalaan. Nah, tadi saya sudah singgung, gereja yang sakit adalah gereja yang sudah kehilangan visi dan misinya. Nah, penyebabnya apa? Kalau sudah lihat ya, ini kondisi budaya yang sudah masuk gereja. Nah, apalagi apa trennya ya, kalau kalian lihat gereja itu dari pujian, penyembahan tanda petik ya, kira-kira mirip acara panggung-panggung enggak itu? Ya, oke. Kondisi budaya. Jadi pemimpin pujian itu kan harusnya apa? Memimpin jemaat untuk bersekutu dengan Tuhan kan? Bukan kita jemaatnya apa? Nonton. Nah, hati-hati ya. Kita yang nonton, yang di panggung. Enggak, harusnya mereka yang memimpin kita, jemaat. Nah, masuknya neopaganisme, penyembahan berhala modern. Ya, masuk ke gereja. Dan yang ketiga, sekularisasi. Pendewaan angka, jumlah, dan teknik. Nah, seperti apa? Nah, ini saudara ya, ada satu buku, Insanity in the Church. Kalau terjemahkan apa ini? Kegilaan dalam gereja. Maksudnya apa? Kalau sudah lihat di situ, ya saya ambil sebagian, ada 7 yang ditekankan oleh gereja. Yang pertama, ada nggak gereja yang menekankan jumlah? Yang penting jemaatnya banyak. Gimana caranya nggak tahu, yang penting jemaatnya banyak. Sehingga tiap minggu diumumkan seperti apa? Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pertama kali? Nah, pernah enggak dengar begitu ya? Saya harap minggu depan bisa kembali. Padahal mereka hanya tamu ya, datang saja kan. Karena dia luar kota, lalu pas ke sana ada gereja kebaktian. Nah, jadi ada gereja yang menekankan jumlah yang sangat banyak. Kalau perlu nambah terus dengan iming-iming macam-macam seperti itu ya. Oke, yang kedua ada gereja yang menekankan apa? Sesuatu yang besar, apa? Mujizat-mujizat terus terjadi. Wah, ada gereja yang penekanannya ke situ. Lalu gereja yang menekankan apa? Kekuasaan. Ya apa nih? Kuasa. Kuasa Allah dinyatakan. Nah, terus begitu. Lalu ada gereja yang menekankan, nah ini, uang. Ya, kondisi sekarang ini kan transfer ke rekening sekian gitu ya. Ya memang gereja butuh duit ya, tapi tidak serta-merta ini yang jadi hal yang sangat penting. Lalu ada gereja yang menekankan apa? Mujizat. Gara-gara lagu mujizat setiap hari ya. Nah, jadi tiap minggu, tiap ibadah mujizat melulu. Ya, ada gereja yang menekankan apa? Ya, senang. Yang penting jemaatnya senang gitu ya. Kesenangan. Kesenangan dan pelayanan, ya kepuasan di dalam ibadah. Jadi hati-hati kalau jemaat berkata, kok aku datang sekarang tidak merasakan apa-apa ya? Loh, gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam ibadah itu Tuhan yang disenangkan apa kita yang disenangkan sebenarnya? Tuhan yang disenangkan apa kedagingan kita yang disenangkan? Kalau kita berkata, pujiannya kok nggak enak ya, penyembahannya kok nggak enak ya, nah, hati-hati saudara. Jangan-jangan kita ini mencari gereja untuk menyenangkan diri kita, bukan untuk menyenangkan diri Tuhan.
Atau yang terakhir, gereja yang menekankan apa? Altar call dulu gitu ya. Setiap minggu, setiap khotbah, altar call terus. Coba kalian cari di Alkitab, ada nggak hamba Tuhan, para nabi atau rasul altar call gitu? Nggak ada ya. Ya, oke. Nah, jadi saudara kalau kita lihat penyebabnya apa? Kalau sudah tidak khotbah eksposisi, tidak khotbah Injil, tidak khotbah hal-hal yang ada di Alkitab, Allah, Kristus, Roh Kudus, keselamatan dengan benar, maka akibatnya akan bertoleransi, kompromi terhadap dosa. Ya, pasti hidupnya kacau di situ. Oke, gereja bersahabat dengan dunia, akhirnya ya kehilangan pesan Injil, ya makna Injil seperti itu. Nah, solusinya harus apa? Kembali untuk takut akan Tuhan, berubah, bertobat. Jadi kalau kalian lihat gereja dari waktu ke waktu ya bergeser. Dari masa reformasi, ya kenapa kok direformasi kalau kalian belajar sejarah gereja? Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, makanya diperbaiki untuk kembali. Nah, lalu setelah itu sampai hari ini coba gereja yang mulai bergeser ya dari maksud Allah semula. Nah, sudah seperti itu. Akibatnya apa? Terhadap dosa bersahabat, terhadap dunia juga bersahabat. Jadi tidak ada bedanya ini gereja apa bukan. Nah, itu kondisi yang sangat mengerikan. Tapi puji Tuhan masih ada kesempatan supaya kembali kepada Tuhan. Lalu yang kedua apa? Sebagai hamba Tuhan ya kembali khotbah pertobatan ditekankan. Makanya kalau kalian dengar khotbah-khotbah itu coba yang penekanannya tentang pertobatan, ya jangan berbuat dosa, masih dikhotbahkan enggak kira-kira? Ya sangat jarang, sedikit sekali. Nah, yang penting dalam kondisi sulit supaya jemaat dikuatkan bagaimana? Betul, betul. Isinya kebaktian, khotbahnya menguatkan iman dan lain sebagainya. Tapi cukup ya, sudah hampir setahun tuh ya, gereja mengalami masa sulit seperti ini. Nah, mau khotbah apa lagi sekarang? Nah, yang tidak pernah habis bahan khotbahnya, ya khotbah Injil. Ajaran Alkitab apa diajarkan. Nah, itu yang tidak pernah habis. Oke, kembali ke firman Tuhan. Nah, itu solusinya. Jadi saudara, ini gereja yang sakit kalau tidak berubah kembali kepada Tuhan. Kembali kepada visi misi semula. Bahkan kehilangan visi misi semula. Itu gereja yang sakit. Nah, kita semua tidak mau memiliki gereja yang seperti itu ya. Oke, tadi saya sudah singgung. Jadi gereja yang sehat kalau khotbah eksposisi. Ini tanda yang sangat penting dan tanda yang sangat menentukan. Bila tanda yang pertama ini sudah dilakukan, maka yang lain, 8 tanda yang tadi, boleh diabaikan. Ya, jadi ini ya. Kalau saudara lihat, khotbah eksposisi itu apa toh Pak? Ya, khotbah yang mengambil inti pesan sebuah perikop dari Alkitab. Jadi Alkitab bicara apa, jelaskan apa, ya, nulis apa, itu yang disampaikan, itu yang diteliti, saudara ya. Oke, khotbah yang melayani firman, yang kedua karena melandaskan imannya di dalam otoritas Alkitab. Sesungguhnya Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, ini mau selesai. Pesan sentral dari firman Tuhan, firman Allah dalam membawa kehidupan. Ingat 2 Timotius 3 ayat 16, waktu kita belajar tentang Alkitab, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat. Untuk apa? Mengajar, mendidik, memperbaiki orang, ya, menegur kesalahan. Nah, sekarang bayangkan, kalau khotbah tidak disampaikan lagi, firman Tuhan tidak disampaikan, lalu bagaimana? Jemaat nggak pernah ditegur, ya jemaat tidak pernah tahu salahnya, sehingga bagaimana bisa memperbaikinya. Makanya kita lihat gereja yang sehat adalah ketika kembali kepada firman. Oke, lalu yang kedua, peran firman Allah dalam menguduskan. Itu ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Matius 4 ayat 4 dikatakan apa? Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, oke. Jadi itu peranan firman Tuhan sangat menentukan di situ. Lalu yang ketiga,
peran pengkhotbah firman Tuhan, peran pengkhotbah atau peran hamba Tuhan. Ya, coba lihat satu ayat di Mika pasal 3 ayat 5 dan ayat 8 dan ayat yang ke-11. Coba kalau dia baca Mika pasal 3 ayat yang ke-5. Mika pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, lalu ayat 8 dan ayat 11. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Sebentar. Mika pasal 3. Iya, Pak. Mika. Betul. Ayat 5. Iya, Mika, Pak. Oh, yang ayat 5. Nah, Mika pasal 3 ayat yang 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ayat yang 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ya, coba saudara renungan ya. Dikatakan ayat yang ke-5, Mika pasal 3, saya ulang, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, para nabi menyerukan damai. Ya, bahasa sederhananya, kalau dapat makanan, khotbah yang enak-enak saja, gitu ya. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ini zaman Mika sudah terjadi nih, para nabi yang seperti itu. Lalu ayat yang ke-11, saya balik, ayat 11 dulu. Mika 3 ayat 11, para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Coba, para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Para pemimpin ya memutuskan hukum karena suap. Lalu para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Terus para nabinya menenung karena uang. Saya mau tanya, menenung itu pekerjaannya siapa? Tenung. Pekerjaannya dukun kan? Iya, benar ya, kerjanya dukun ya. Jadi nabi pada zaman Mika bertindak sebagai dukun, meramal. Ayo kita hubungkan dengan konteks sekarang. Ya, awal tahun ini nubuatannya apa? Dari para nabi, para hamba Tuhan itu. Bukan nubuat sebenarnya, ramalannya. Ya toh? Apa? Coba, macam-macam kan? Jadi saudara perhatikan di situ. Jadi hamba-hamba Tuhan pelayanan sekarang ini sebenarnya pada zaman Nabi Mika sudah ada. Jadi kalau dapat sesuatu untuk dimakan, tadi kata Alkitab, khotbahnya yang enak-enak. Jangan sampai jemaat tersinggung, lari, tinggalkan gereja, khotbahnya yang enak-enak aja. Ya toh, kalau dia nggak tinggalkan gereja kan persembahannya utuh nanti. Kalau dia pergi nanti berkurang. Wah, persis pada zaman Mika. Lalu imamnya ajar karena bayaran. Ya, istilahnya apa? Kalau digaji besar ya akan khotbah begini. Jadi sesuai tarifnya. Dan yang mengerikan tadi, nabinya dikatakan apa? Menenung karena uang juga. Wah, bahaya. Tetapi Mika berkata, beda dengan para nabi, para imam tadi itu. Yang ke-8 dia berkata begini. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan,
penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan keadilan, penuh dengan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Jadi, saudara, hamba Tuhan sejati, pemimpin sejati, atau tadi sehubungan dengan gereja, pemimpin yang sehat, ya dikatakan apa? Punya kekuatan dari Roh Allah. Nah, ini dapat dari mana, saudara? Kalau hamba Tuhannya tidak suka berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kuasa itu melimpah dalam hidupnya? Jadi saya sangat setuju kalau orang itu berkata banyak berdoa, banyak kuasa. Bukan banyak berdoa, banyak berkat ya. Enggak. Banyak berdoa, banyak kuasa. Amin. Banyak meneliti firman, disingkapkan rahasia kebenaran firman. Banyak membaca firman, menggumulkan firman, disingkapkan rahasia-rahasia firman yang sangat dalam oleh Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat. Saya percaya itu. Dan itu dialami oleh Mika. Dan kalau sudah diperlengkapi oleh kuasa Tuhan dan pengertian firman yang luar biasa, maka Mika tadi berkata apa? Aku berani menegur kesalahan, aku berani menegur pelanggaran-pelanggaran dari umat Tuhan. Jadi, saudara, hamba Tuhan sejati, hamba Tuhan yang sehat, gereja yang sehat, di dalamnya ada apa? Kuasa Tuhan, kelimpahan firman Tuhan, dan beritanya apa? Dosa dan pertobatan, supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Oke, masih 7 menit lagi, silakan menanggapi atau bertanya, saudara-saudara. Ya, silakan. Menurut Bapak, kalau misalnya orang itu hanya ke gereja cuma karena, maksudnya kalau ada catatan di dunia itu kan kayak gereja terbesar di dunia, gereja terbesar ya di Indonesia, itu menurut Bapak gimana? Gereja terbesar di dunia, gereja terbesar di Indonesia. Ya, pertanyaannya apa ini? Maksudnya itu kenapa kok ada pencatatan seperti itu? Kan maksudnya gereja itu kan kita sendiri. Oh, ya, terima kasih, Salim. Ya, jadi ukuran besar di dunia, besar di Indonesia, besar di mana lagi, saudara ya? Itu kan bicara gedungnya. Iya, kalau ukuran gedung memang iya sih. Gereja kita hanya 3 ruko, kecil kan? Malah ada yang 2 ruko, ada yang 1 ruko, ada juga yang tanpa ruko, alias nggak punya gedung. Nah, kalau nggak punya gedung terus disebut dia punya gereja apa ya? Nggak bisa ya. Jadi kembali lagi, ukuran besar atau terbesar itu memang bicara gedungnya, fisiknya. Tapi sebenarnya yang kita pelajari waktu sekarang ini nggak bicara gedung sama sekali. Ya, kalau ditanya bagaimana ya, saya setuju aja sih ada gedung gereja yang terbesar di Indonesia, terbesar di dunia. Itu bicara soal bangunan fisiknya. Tapi saudara, maafkan, jangan sampai sombong yang besar-besar tadi itu. Di masa corona dipakai enggak yang besar itu tadi? Gedungnya berfungsi enggak? Tidak loh. Ya, tidak loh. Sudah hampir setahun ini tutup. Saudara. Sudah setahun ini tutup. Kasihan ya. Makanya teman-teman berbahagia yang enggak punya gedung gitu ya. Secara online. Akhirnya mereka juga online. Ya memang gedung gereja itu perlu juga, perlu. Tapi jangan sampai kita mendewakan apa tadi istilahnya ya, gila dalam hal bangunan fisiknya. Seperti itu. Ingat kembali lagi kata Alkitab, gereja itu ya saya dan saudara. Kumpulan orang percaya. Nah, itu gereja. Ya itu Salim. Jadi kalau ditanya, setuju Pak ada gereja terbesar di dunia? Ya ada memang. Tapi itu bicara apa? Bangunan gedungnya. Nah kita mundur ke belakang. Murid Tuhan pernah bangga ya dengan bangunan bait suci. Guru betapa megahnya bangunan ini. Hebatnya bangunan ini. Pernah tahu ya ayat itu ya?
Itu khotbah Yesus tentang akhir zaman. Nanti baca Matius 24, ya, baca di sana. Lalu Tuhan Yesus menjawab apa? Ingat, suatu saat akan runtuh. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidak ada batu yang satu dengan yang lain apa? Tetap, artinya apa? Semua akan diruntuhkan. Semua akan hancur. Dan ternyata kata-kata Tuhan itu digenapi tahun 70. Ya toh? Waktu bait suci dihancurkan oleh pasukan Roma. Nah, jadi para murid waktu itu seakan-akan berkata, wah hebat nih, megah. Tapi Tuhan berkata, suatu saat akan hancur. Ya, kita nggak mendoakan gedung yang besar itu hancur, enggak ya. Karena bangunnya kan mahal, triliun. Tapi yang dimaksud hancur bisa jadi secara rohani, bukan secara fisik. Kalau zaman Yesus bangunan secara fisik. Tapi kalau sekarang bisa jadi secara rohani hancur bisa. Dalam arti apa? Di dalamnya tidak ada damai sejahtera, perkelahian, peperangan, saling membunuh, saudara. Perselisihan. Jadi ingat, semakin besar masalahnya semakin besar. Rumit, kompleks. Nah, bisa jadi itu peringatan Tuhan. Apalagi untuk kondisi sekarang, semua sepi. Nggak dipakai kan? Nggak difungsikan toh? Makanya kita kembali kepada gereja yang sejati itu apa? Firman Tuhan yang sejati itu apa yang harus dikhotbahkan? Supaya jemaat bertumbuh secara rohani imannya untuk semakin mengenal Tuhan. Itu gereja sejati.